Ya, yang tes tadi mau tes Saya dulu Pak, bicara, mau silakan. nanya Pak. Pak Setio dari Garut, mangga. Iya, mohon izin Pak, cuman mau bertanya tentang konten materinya saja. Eh, Konten materinya ini lebih sifatnya ke profesional atau pedagogik Pak ya? Jadi artinya apa umum gitu tentang konsep Merdeka Belajar. Itu aja sih Pak. Oke, Pak, jadi Temu Pendidik Nusantara ini kan isinya adalah tahapan-tahapan tadi ya, tapi sebetulnya kata kuncinya cuma di hari H. Karena kalau kita buka di modul sebetulnya di situ nggak ada teori-teori, Pak. Jadi teori-teori itu adanya di modul-modul yang sudah kita pelajari. Kecuali teman-teman yang hanya pengimbasan. Kalau pengimbasan berarti ceritanya dari teman sendiri. Tapi kalau yang ikut modul seperti SMA itu hampir sebagian besar. Ya Pak Sentot, Pak Hendra itu ngalami, ada modul-modul. Nah, tapi untuk yang modul TPN ini sebetulnya kata kuncinya di hari H. Di hari pertama, hari kedua, di dalamnya terdapat satu aplikasi, di mana aplikasi itu menggambarkan sebuah kegiatan. Aduh, ini saya nggak bisa, karena udah nggak ada gitu teman-teman contohnya. Tapi kurang lebih kira-kira kalau kita membuka itu, kalau ini sebuah layar, maka ada tempat ikon-ikon yang bisa kita klik, di mana di dalamnya adalah terdapat orang-orang yang menjadi pembicara di TPN ini. Jadi misalnya nanti Pak Setio ngeklik kelas kemerdekaan. Kelas kemerdekaan itu kan ada 100 orang pembicara dari kita. Tapi bukan hanya dari kita, ada dari sekolah lain. Dengan judul-judul yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan pengalaman dari teman-teman guru kita. Oh, judulnya juga banyak, unik-unik gitu ya. Kayak gitu, siapa takut, bla 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 gitu ya. Kayak gitu. Misalnya hari gini masih hanya sekedar tes tertulis gitu. Nah, misalnya sekedar kan, jangan menghakimi juga ya. Tapi itu kan jangan hanya sekedar gitu kan. Mungkin ada benarnya juga. Kalau hanya sekedar karena anak tuh bisa akses jawaban misalnya gitu kan. Mungkin itu maksudnya. Jadi memang bahasa-bahasa yang unik bisa jadi pertentangan tetapi bisa diikuti dulu. Saya kemarin juga bertentangan. Drilling soal atau pengalaman belajar. Saya sampai berdebat. Drilling soal atau pengalaman belajar gitu. Tapi setelah saya ikuti, oh gitu, guru jelasin tentang gaya Newton, kasih rumus, contoh soal latihan. Begitu dikasih cari masanya bingung anaknya. Nah itu namanya drilling soal. Bukan hanya sekedar itu, tetapi yang dimaksud pengalaman belajar, mengetahui gaya Newton, mengenai kontekstual kehidupan sehari-hari. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Di situ pencerahan saya. Jadi selama ini saya ingin bertentangan dulu, tapi ternyata setelah diikuti, oh enggak, ternyata enggak bertentangan. Drilling soal betul perlu gitu. Matematika tanpa drilling soal, siapa bilang? Tapi tiba-tiba dengan drilling soal anak belum ngerti, nah itu yang maksud saya konteksnya yang harus tepat gitu ya. Jadi nggak ada soal benar dan salah, tetapi coba dijajaki dulu gitu ya. Kira-kira begitu kurang lebih. Nah nanti misalnya Pak Setio mau buka kelas kompetensi, bahkan ada yang berbayar Pak. Saya lupa kelas yang mana tuh yang berbayar. Ada yang berbayar tuh. Jadi ketika klik, oh nggak bisa gitu, harus masuk dengan berbayar. Nah itu contoh ada gitu ya. Itu yang profesional Pak. Ya ada yang doktor, profesor gitu. Nah tapi untuk tingkatan level guru, mungkin rasanya itu free, rasanya bisa Bapak Ibu akses. Nah ngakses kalau yang tahun lalu tuh ada yang kebanyakan lewat YouTube. Tapi kan kalau lewat YouTube biasanya dalam tanda petik, mohon maaf ya, nyari alamat aja udah lama, lalu kesannya jadi dorongan motivasinya kurang kuat untuk membuka YouTube itu. Tapi kalau sudah masuk ke modul ini, Pak Setio bisa membuka Pak, sesuai keinginan Bapak. Saya mau masuk kelasnya siapa? Saya pengen masuk kelasnya dari SMA Lazuardi, coba. Ini ada Ibu Andriani tentang bagaimana menjelaskan pembelajaran matematika lewat etnomatematika misalnya. Dan saya sudah beli bukunya. Itu ternyata ceritanya Bu Andriani hasil dari dia menjadi pembicara di TPN. TPN 1 sampai dengan TPN 8 saya nggak tahu. TPN rasanya bukan TPN 8 karena kan udah berlangsung. Tapi Bu Andri cerita, pengalaman itu dia dapatkan menjadi penulis itu adalah karena dia belajar di TPN. Kira-kira begitu. Sampai jadi bukunya. Ya saya dapatkan bukunya, saya beli. Begitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Masih ada teman-teman? Bu Rini mau menambahkan? Enggak kali Pak, jadi mungkin nanti teman-teman bisa masuknya di Temu Pendidik ya Pak ya, Temu Pendidik Nusantara.
Di sana sebenarnya ada dua link, kalau di saya ada dua program. Ada refleksi temu pendidik Nusantara 7, kemudian ada satu lagi itu temu pendidik Nusantara saja, jadi bisa ikut di dua kegiatan kalau nggak salah begitu. Kalau kemarin itu ada temu pendidik Nusantara, lalu ada pratemu pendidik Nusantara, programnya itu yang pertama, kemudian ada temu pendidik Nusantara. Jadi di sana kita hanya mengikuti step by step-nya, lalu nanti pilih sampai pada ketemu pilih kelas, ya Pak ya, ketemu pilih kelas. Lalu di sana juga diminta refleksinya apa. Nah seperti itu aja sih, nggak terlalu sulit kalau menurut saya. Bu Rini, Ya. saya masih agak ini tuh kan nanti pembicara tuh banyak ya, tanggal 20 sampai 21. Ya. Nah, lalu kita sebagai peserta itu misalnya dimulai dari pagi sampai nah, lalu ya ini karena tidak jelas, belum paham ya. Kan nanti, banyak pilihan. Tadi kan banyak ruang-ruang yang kita bisa memilih. Apakah cukup dengan memilih satu tema yang dibawakan oleh siapa, lalu kita membuat refleksi, ataukah dalam satu hari kita beberapa pembicara kita ikuti lalu itu seperti itu. Jadi artinya kan karena mungkin kita kan belum mengalami ya, makanya saya agak cerewet karena saya harus sampaikan ke teman-teman gitu masalahnya. Makasih kalau di pengalaman tahun kemarin ya Pak, karena Pak, nah ini sudah dibagi oleh Pak Peter. Nah di sini Bapak Ibu bisa memilih mau ikut yang mana. Kan nanti ada judul-judulnya tuh Pak, judul apa yang akan disampaikan oleh para pembicara. Saya mungkin tertarik hanya dengan yang manajemen emosi guru, Merdeka Belajar. Ya kita ikuti yang itu Pak Agus. Ya. Jadi nggak semuanya. Hanya nanti memang kita akan dapat sertifikatnya setelah kita mengisi refleksinya biasanya. Ya. Jadi kita pilih beberapa, nggak usah semuanya. Kok semuanya nggak mungkin juga sih. Karena apa? Karena satu sesi jam 7 sampai jam 8 misalnya, itu ada beberapa pembicara Pak. Jadi nanti Bapak Ibu caranya adalah melihat judulnya, karena biasanya akan diberikan judulnya, misalnya Bu Rini judulnya ini, nggak menarik nih judulnya. Makanya kemarin saya dengan teman-teman pembicara, judulnya harus sesuatu yang membuat orang lain penasaran gitu ya. Walaupun judul saya belum tentu bikin penasaran ya. Nah, tapi dari judul itu kita bisa lihat, kira-kira saya akan mengikuti yang mana gitu. Gitu Pak Agus. Karena satu sesi jam 7 itu ada beberapa sesi dari beberapa sekolah. Nanti jam 8 ada lagi, jadi kalau mau ikutin semua nggak mungkin juga gitu. Jadi berarti kan boleh memilih di satu sesi, tapi dari satu sesi yang kita pilih itu, judul yang kita pilih itu sampai pada akhirnya selesai sampai refleksinya, berarti selesai kita mengikuti sebagai peserta TPN gitu ya? Ya. Oke, siap, makasih. Nanti mungkin ada minimal ikut sesi ya supaya dapat sertifikat mungkin kalau nggak salah. Saya lupa lagi tahun kemarin soalnya saya pembicara jadi saya juga lupa. Ya Pak Peter mungkin masih ingat berapa sesi yang harus kita ikuti biar kita dapat voucher ya? Saya kalau spontan ya, pembicara kan ketika sudah bicara terus lanjut menyelesaikan modul-modul tadi, saya ya nggak begitu memperhatikan, tapi artinya saya sempat menonton ada satu topik yang cukup menarik gitu bagi saya. Seperti tadi misalnya ya, cerita tentang drill soal, saya juga nggak sepenuhnya ngikutin teman-teman. Jadi ini sekali lagi ya, kembali kepada motivasi kita. Jadi Bapak Ibu tidak mesti harus wajib menonton semuanya, enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu memang misalnya tertarik dengan ada satu topik yang disampaikan oleh pembicara tertentu gitu, monggo silakan Bapak Ibu ya, kayak gitu ya. Jadi memang itu nanti Bapak Ibu yang akan mengakses dari modul ini gitu kira-kira. Ya harapannya sih kalau selama ini Bapak kita yang memberikan link YouTube untuk menonton diri kita ditonton oleh orang lain, waktu itu saya juga gitu. Saya sebarkan di teman-teman gitu. Ini saya jadi pembicara gitu ya, seperti itu. Dan saya sih ya puji Tuhan lah waktu itu
nyampe sekitar 60 lebih gitu ya yang nonton saya. Kayak gitu. Ya. Tapi ada gitu ya waktu saya masuk, aduh cuman 6 orang gitu yang nonton, ada gitu, kasihan juga. Tapi ya artinya karena itu kan dikembalikan kepada orang lain untuk menontonnya, itu hak. Sebab Bapak Ibu mau masuk, mau kemana saja silakan, mau ke bukan guru kita pun sebetulnya tidak masalah, karena ketertarikan Bapak Ibu mestinya akan dilihat dari topik dari yang disampaikan. Makanya mengapa dari Yayasan Guru Belajar mengatakan buat topik semenarik mungkin sehingga orang tuh mau mengakses, kira-kira gitu ya. Itu kurang lebih teman-teman. Jadi intinya hari ini kita akan masuk ke modul tersebut dengan menggunakan voucher. Nanti Bapak Ibu bisa akses, tapi ketika ada yang belum bisa diakses, itu diaksesnya pada saat hari H, kurang lebih. Saya mau menyapa Bu Siska dulu. Halo Bu Siska, tadi saya sempat udah melihat. Halo Bu Siska. Halo Pak Peter. Ketinggalan udah ada di layar satu. Bu Siska, terima kasih sudah bergabung. Hari ini mungkin kita bagi dua saja ya, dibagi dua. Ini ada 100 berarti 50-50 gitu. Kalau sekaligus 100 memang terlalu banyak gitu ya. Jadi dibagi dua. Tapi kalau membagi dengan SMA pasti lebih sedikit SMA. Nah nanti kita bagilah setelah ini ya. Nah mungkin saya ingin memberikan dulu kesempatan Bu Siska untuk berbagi dari apa yang Bu Siska dapatkan gitu. Ya, terima kasih Pak Peter. Selamat siang Bapak Ibu. Siang hari ini saya ditunjuk sama Bu Rini ini untuk menjadi fasilitator Bapak Ibu, berbagi bersama bagaimana cara menjadi peserta gitu. Pengalaman bahwa tahun lalu di TPN 7 saya juga baru jadi peserta Pak Peter, Bapak Ibu. Jadi tahun lalu itu di TPN 7 kita membagi, kebetulan waktu itu kita dibagi gitu ya, artinya karena waktu itu di unit kami hanya Bu Rini yang menjadi pembicara, jadi saya fokuskan teman-teman harus juga mengambil atau berkontribusi untuk memberi spirit motivasi kepada Bu Rini gitu ya. Nah setelah itu dibagi gitu, kepala sekolah nanti bisa membagi sesi-sesi mana yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru. Usahakan jangan sama gitu supaya kita semakin banyak ilmunya gitu ya, di kelas kemerdekaan, di kelas kompetensi itu. Nah itu bisa dibagi. Nah lalu nanti membuat refleksinya sehingga nanti kita jadwalkan setelah TPN itu kita jadwalkan untuk satu sesi bersama Bapak Ibu untuk sharing gitu kemarin pengalamannya seperti apa yang didapatkan. Jadi itu nanti akan saling memperkaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul tadi saya menyimak Pak Agus nanya apa habis semua, tidak mungkin ya. Saya jadi ingat Bu Tere waktu itu sampai dia pakai 3 device gitu ya, saking pingin bisa melihat semuanya gitu ya, pakai HP, pakai laptop, pakai PC gitu supaya bisa memantau semua. Jadi memang tidak mungkin gitu ya. Itu sebabnya nanti silakan Bapak Ibu boleh memilih sesi mana yang ingin diikuti sesuai dengan minatnya gitu. Kebetulan kalau waktu itu saya yang paling saya ambil semua, maksudnya kelas itu saya ambil satu-satu kemerdekaan, ambil berapa, kemudian kompetensi. Nah sampai ke kelas karir juga waktu itu diikutin juga. Dan biasanya Bapak Ibu pasti ngambilnya yang linear dengan backgroundnya ya. Kalau saya waktu itu karena suka musik, jadi waktu itu saya belajar tentang ukulele, kemudian bagaimana menciptakan lagu yang bisa memperkuat pembelajaran seni begitu ya. Waktu itu di kelas karir juga ada seperti itu. Nah nanti silakan Bapak Ibu boleh mencari gitu ya, nanti dari modul di sekolah.mu itu nanti kita juga bisa melihat. Yang paling penting lagi kita harus tahu agendanya gitu ya. Agendanya di sekolah.mu itu nanti Bapak Ibu bisa melihat agendanya hari ini ada kelas apa saja gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa atur jadwalnya. Kebetulan karena memang jadwalnya memang selalu TPN itu di luar jam kerja ya Bapak Ibu, Sabtu Minggu. Kalau Sabtu kita masih ada di sekolah, minggunya nih. Nah itu silakan diatur saja gitu ya, mana yang akan diambil gitu ya, mana kelas mana yang akan diikuti sesuaikan dengan kesibukan atau aktivitas Bapak Ibu di hari Minggu gitu. Jadi bagi-bagi tugasnya, bagi-bagi waktunya lah gitu. Mungkin itu ya Pak Peter yang bisa saya bagi ke teman-teman. Semoga nanti hari ini begitu nanti teman-teman sudah bisa masuk ke programnya, bisa langsung mengikuti aktivitasnya di dalam sekolah.mu itu. Kemudian memang benar nanti tidak semua bisa diikutin ya teman-teman. Jadi
itu nanti ada yang memang bisa dibuka pada saat hari hanya gitu ya. Kita buka dulu aja ya memang step-step yang bisa kita lakukan di sekarang gitu ya. Nanti akan ada menunjukkan persentase. Kalau teman-teman yang sudah ikut program-program Newsco.mu itu nanti akan ada persentase menunjukkan berapa persen dari aktivitas yang sudah kita lakukan gitu. Itu saja mungkin Pak, nanti teknisnya pada saat kita langsung tutorial ke teman-teman. Gitu Pak Peter. Terima kasih. Baik Bu Siska, terima kasih. Bapak Ibu, kalau yang rajin mengakses websitenya di ya Guru Belajar ORG atau yang dari kampus Cikal gitu ya. Ini saya lihat Bu Anas dari Talenta ngirim ke saya gitu, dan memang itu sudah ada ya. Terima kasih Bu Anas. Jadi itu bisa di-sharekan saja. Jadi ada 1076 orang, betul ya, udah 1000-an itu 76. Kalau sekolahnya ada 10.000 sekolah itu ya. Begitu yang sudah mendaftar sebagai pembicara. Nah, Bapak Ibu di sini kan jadi peserta bukan pembicara. Jadi nggak apa-apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di situ sudah ada pilihan temanya gitu ya. Nanti saya sharekan lah di ini Bapak Ibu. Di apa? Kalau Bu Rini dapat, Bu Rini? Dapat apa? Infografisnya dapat nggak? Ada belum saya 76 buka, orang gitu, belum ya? Oke, nggak saya apa-apa. belum buka. Ya, gitu. Jadi itu ada pilihan tema dan sebagainya, sudah ada pengelompokan begitu ya. Nanti saya sharing sampaikan juga di chat ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu masih ada nggak kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya kita akan masuk ke breakout room aja. Saya masuk yang mana Pak? Oke, nah ini kita bagi dua saja ya, begitu ya? Oh ya, bagi dua saja. Bu Rini mungkin SMA, Bu Siska SMP. Nah, tetapi nanti saya lihat tidak akan berimbang ya, tidak akan berimbang. Jadi saya sih ingin begini sajalah biar gampang ya. Saya bagi breakout room menjadi wilayah 1 dan 2, wilayah 3 dan 4 gitu. Ya. Oh, atau gini, atau dibuat gini. Biasanya wilayah 1 lebih banyak. Wilayah 1 dan 4, wilayah 2 dan 3. Nah, biasanya berimbang gitu. Ya, oke, saya tulis di sini ya teman-teman ya. Saya create dulu breakout room-nya. Jadi saya mohon maaf Pak Peter, mau bertanya. Ya, mangga. Maaf Pak, menyela. Ini mau bertanya Pak. Ini kan kemarin kita disampaikan untuk peserta apa jadi pembicara gitu, yang tergabung di grup di TPN kemarin Pak. Nah, kita bingung, takutnya kita masuk atau ke guru lain gitu Pak, di peserta atau pembicara gitu. Yang Oke, kalau yang sekarang peserta Pak. Peserta ya Pak ya? Ya, peserta Pak. Kalau yang jadi pembicara sudah ada sendiri nanti, itu sudah bahkan nanti akan ada semacam koordinasi dengan panitia, bukan kita, karena kita nggak ada yang jadi panitia rasanya. Betul ya Bu Rini ya? Ya. Bu Siska ya? Tidak ada yang jadi panitia. Lumayan berat soalnya. Ya. Mangga, ada lagi pertanyaan? Saya mungkin Pak Peter. Silakan Pak Enda. Mau nanya, yang kemarin dikirim, kan pernah waktu itu ngirim dari masing-masing sekolah, tapi saya karena terus ada pelatihan, jadi tidak tahu kelanjutannya. Apakah yang dikirim itu masuk semua jadi pembicara atau diseleksi ya? Informasi yang diterima kepada saya itu diterima oleh saya ya melalui Bu Tere. Jadi teman-teman kita tuh masuk semua Pak, masuk semua gitu. Walaupun ada kendala teknis itu kok nggak ada email gitu, tapi lagi diupayakan oleh Bu Tere untuk mencari tahu dan selalu koordinasi dengan pihak Yayasan Guru Belajar gitu. Tapi kemarin infonya 100 itu diterima Pak, gitu. Hanya di saya ada dua versi. Satu versi mengatakan hanya Pak Cesar yang masuk. Ya. Versi yang lain
semuanya yang masuk pada bingung gitu, yang mana yang benar gitu. Oh gitu ya. Baik. Kalau itu kan sebetulnya gini Pak. Jangankan yang ini ya, yang sudah pun ada yang bertanya misalnya, ini saya ada revisi nggak gitu kok emailnya nggak ada gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang keperluan lain kami persilahkan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah jadi saya tidak bisa memastikan Pak soal yang benar yang mana, tetapi itu harus dikonfirm ya. Nah nanti bisa dikonfirm. Kebetulan juga di sini ada Bu Rini, ada Bu Siska. Nanti bisa saling chat saja dia. Kami ada grupnya sendiri ya untuk TPN ini supaya bisa memperkuat gitu ya. Karena kalau saya bilang yang benar yang A atau yang B nanti juga saya keliru informasi Pak. Kayak gitu. Bu Rini ada informasi terkait hal itu atau Bu Siska? Kalau setahu saya Pak, semua akan dapat apakah nanti ada yang bunyinya revisi, tapi ada yang bunyinya terima kasih bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pembicara gitu. Tetap semuanya akan dapat email. Hanya mungkin belum selesai karena kan masih ribuan ya, lumayan banyak ya pendaftarnya. Jadi mungkin sabar. Setahu saya sih semuanya terdaftar gitu. Jadi pembicara yang kemarin itu. Hanya sekarang yang muncul baru yang ada revisi-revisi sepertinya begitu. Ya Bu Siska ya. Ya betul. Saya juga kemarin sudah dapat itunya. Jadi mereka akan reply Pak berdasarkan jadi Pak gurunya Pak Indah yang kemarin sudah mengirimkan ataknya, silakan dicek di emailnya yang didaftarkan waktu pendaftaran. Emailnya dibuka, kemudian dicek, nanti dari mereka akan ada reply Pak. Apakah tadi seperti disampaikan ada revisi ataukah ucapan maksudnya sebagai tanggapan bahwa Bapak atau Ibu sudah menjadi pembicara, itu nanti pasti akan ada emailnya masuk. Oh jadi yang tahu yang bersangkutan ya lewat betul, email. Ya okay. Betul. Ya berarti nanti saya kan jawabannya gampang. Lihat aja email gitu kan? Ya benar Pak. Ya baik terima kasih. Ya. Oke, saya kira kalau tar ya saya. Nah, Bapak Ibu ini ada yang tadi ya informasi bisa Bapak Ibu akses di chat juga. Bentar, Gimana Pak Peter? Bentar. Sudah ada di chat Bapak Ibu, nanti boleh diakses itu ya. Nah, informasi infografisnya itu ya. Oke, kita akan bagi room, sudah saya bagi roomnya di situ. Jadi wilayah 1 dan 4, wilayah 2 dan 3. Oke, jadi nanti Bu Rini masuk ke wilayah 1 ya. Lalu Bu Siska ke wilayah 2, saya ke sana dan ke sini gitu. Saya wilayah 1 ya Pak. Ya, Bapak Ibu wilayah 1, Bu Siska wilayah 2 ya. Nanti saya ikut bisa ke sana kemari saja. Tapi sesuai dengan pendelegasian yang menjelaskan nanti biar Bu Rini dan Bu Siska saja di masing-masing room. Mangga Bapak Ibu silakan, saya di main room dulu. Sebentar, saya belum jadiin co-host ya, lupa. Bu Rini, Bu Siska belum ya? Bu Siska sebentar Bu Siska. Saya jadiin co-host dulu. Kalau Bu Rini tadi sudah, karena bentar ya Bu Siska. Yang lain silakan masuk dulu teman-teman. Masuk dulu silakan. Nanti minta direkam ya Bu Siska. Ya Pak. Oke, sudah saya jadiin co-host. Oke. Sekitar 40-an ya. Sudah 25.
Iya. Ayo. Bentar ya Bapak Ibu ya, sabar menunggu teman-temannya masih progres. Itu sampai berapa lama sih Bu vouchernya itu berlakunya itu? Enggak, maksudnya kalau udah masuk sih nggak apa-apa Pak, bisa. Oh iya. Ayo teman-teman gimana ini yang belum masuk ini? Nggak apa-apa, maksudnya kan sampai dengan tanggal 11 baru kedaluarsa itu. Oh gitu. Jadi misalnya Sekarang- hari ini Pak Agus catat dulu, nanti saya Baik. kasih link ke Pak Agus, nanti teman-teman dikasih tahu langsung masuk dulu aja, nanti teknis-teknisnya bisa nanti gitu. Ya, misalnya besok atau Rabu gitu ya. Nanti Didi tak undang lah. Iyalah, takut. Aduh, saya tuh belum pengalaman Bu. Maklum lah. Kan kalau yang ini juga saya nggak pengalaman, makanya saya tadi agak bingung Pak Peter jelasinnya sampai mana, saya masih di yang mana gitu. Ya kali ya, masih 8 orang di room utamanya. Baru 40 Bu. Ya sudah 40. Oke. Bapak Ibu nih pakai laptop atau PC kan ya? Supaya bisa langsung masuk, mencoba untuk masuk ke ini apa linknya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk peserta itu nggak usah semuanya, dan nggak mungkin juga kalau semuanya, pilih aja di jam-jam Bapak Ibu atau lihat pada judul yang menarik menurut Bapak Ibu. Jadi kalau semua itu pasti nggak mungkin, jadi pilih saja waktu yang senggang Bapak Ibu. Karena memang mulainya jam 7. Lumayan. Oke, mungkin sudah 44 ya Bapak Ibu. Kita akan, saya akan membantu teman-teman untuk masuk ke, apa namanya? Linknya ya. Linknya mana Bu? Belum. Saya sedang nah itu Bapak Ibu, kenapa jadi kliknya ke bawah ya? Maksudnya kliknya nggak ke bawah kan? Dibacakan aja Bu, bit.ly garis miring peserta TPN 8 serta ulangi Bu. TPN 8 TPN-nya kecil semua ya? ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Tapi saya sudah masuk di sini. Kalau sudah di kanan atas itu ada masuk atau daftar. Masukkan link email Bapak Ibu. TPN. Ya, masuk ke link TPN tadi, klik kan sudah. 8-nya kecil atau besar Bu? Itu tadinya Kecil Pak. kecil ya? Kecil. Copy aja Pak Agus itu di chatnya. Kan itunya Oh iya siap. diklik di situnya bisa kan Pak Gus? Siap. Maklum lah gaptek. Nah, kalau sudah beda. masuk dengan email Bapak Ibu, ya masuk dengan email Bapak Ibu, lalu muncul ini. Udah sih. Nah, sekarang tinggal penggunaan voucher. Bu Rini, maaf Bu Rini mau nanya,
Ya, Saya daftarnya pakai akun ID belajar nggak apa-apa? bisa kali ya. Saya nggak tahu, saya pakai Oh, saya gitu. pakai akun biasa. Oke, oke. Kita daftarnya sebagai guru kan ya? Iya, sebagai guru. Oke. Daftarnya sebagai guru. Bu Rini, apakah Ya. harus pakai Google atau boleh pakai Yahoo? Saya nggak bisa jawab itu. Saya soalnya semuanya Google Boleh dicoba aja Bu, nggak apa-apa. Mungkin bisa karena itu sepertinya tidak harus pakai email apa gitu. Guru, dosen, teknik gitu ya Bu ya. Bu Sisil Talenta, Punten, boleh pakai SCH Bu? Bisa Bisa Bu, ya? boleh, bisa Bu. Oke, terima kasih. Ya, sepertinya bisa kok. Nggak harus. Hanya kalau saya pakainya di Google semua. Gitu. Sudah? Sebentar Bu. Sabar toh Bu. Aku kan takon, udah atau belum? Iya Bu, ini Hah? belum aku ya Bu, piye Bu? Nah, tuh kan. Kenapa? Bu, bukannya kalau yang sudah pernah masuk ke sekolahmu mah udah otomatis masuk? Iya, biasanya sudah masuk. Bu Vero udah paling Bu. Lihat Gmail Bu Vero. Ya, Pakai Gmailnya yang dulu dimasukin Bu. mungkin lagi. Nggak usah. Ya, Kalau lupa kumaha. Lupa berarti poho. yang tahu aja kalau lupa ya. Udah kebaca lah. Tuh, inilah. Kalau sudah finish sepuh. Aduh. Buka roman Mas. Ya, nggak apa-apa teman-teman, sabar saja. Sabar saja Bu Vero, tetap Kalau semangat. sudah pernah daftar nggak bisa lagi ya, email saya ditolak. Sama Coba. tuh. Pakai email. Harus email baru mungkin ya. Coba Bu. Bu Nah, Magda, Merdeka Belajar kan Bu Magda. Ibu Bisa jangan langsung masuk, kalau Ibu sudah punya email, masuknya ke jangan ke daftar lagi Bu, langsung masuk aja. Oh, sudah punya akun berarti ya? Masuk ke ini kan ke daftar. Oh, iya benar Bu. Iya, masuknya ke, berarti kan sudah masuk. Berarti nggak usah daftar. Masuknya di sini bukan daftar lagi. Tapi belum sudah punya akun gitu ya. Jadi masuk, kan di sini ada cuman masuk di sini gitu, pendaftaran akun. Berarti kalau sudah punya akun masuk di sini gitu, ya kan? Kelihatannya nggak ini sih. Nah di sini kan sudah ada masuk nih, masuk. Nah lalu sini ada tulisan masuk di sini, klik di sini. Klik di sini, nanti masuk dengan Google ya. Nah, atau kalau masih baru daftar dengan email yang digunakan. Kalau saya sudah punya akun, jadi saya tinggal masuk dengan Google gitu. Ini PTN 7. Tapi nggak mau juga. Bisa? Belum Bu, nggak mau masuk. Nggak mau masuk? Ya. Kenapa nggak mau masuk? Kurang tahu nih. Atau coba pakai email yang lain Pak Agus. Punya Coba nggak ya. Karena ini email password email jadi salah. Karena kalau saya sudah bisa masuk, tinggal saya pakai vouchernya. Kalau yang sudah punya akunnya tinggal masuk sih ke sekolah.mu, masuk, lalu nanti muncul tulisan pilihan Temu Pendidik Nusantara 8 gitu. Bu Rini,